kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Fokus, kita pelan-pelan bahas. Bismillah. Kutiba alaikumussyam. Kenapa menggunakan kutiba? Kenapa setelah kutiba ada ala? Kenapa menggunakan kata syam bukan kata saum? Padahal saum disebutkan dalam Al-Quran, sekali disebutkan di Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas di mushaf, dan kata syam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus syam? Pertanyaan kita, satu, kenapa menggunakan kata kutiba? Bentuknya pasif. Kedua, kenapa kemudian menggunakan kata ala di sini? Bukan ila. Kutiba ilaikumussyam, tapi kenapa menggunakan kutiba alaikumussyam? Kemudian kenapa menggunakan kata syam, bukan kata as-shaum? Ini materi kita malam ini. Satu, kata kutiba ini bentuk pasif. Awas, fokus ya. Bentuknya pasif. Karena itu terjemahannya disebutkan diwajibkan. Kalau kita rubah bentuk pasif ini ke bentuk aktif, diwajibkan. Maka bentuk aktifnya apa? Mewajibkan. Kalau kita ganti ke bentuk aktif mewajibkan, berarti harus ada subjeknya. Siapa yang mewajibkan? Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan sederhana. Lihat sini. Ahmad makan nasi. Siapa yang makan nasi? Ahmad. Baik, apa yang dimakan Ahmad? Nasi. Apa yang Ahmad lakukan terhadap nasi? Makan. Ini bentuk aktif. Ahmad makan nasi. Saya pengen ganti ini ke dalam bentuk pasif. Maka saya katakan nasi dimakan. Nah, dimakan Ahmad. Dalam bentuk pasif sebetulnya subjek tidak harus disebutkan lagi. Karena sudah diketahui. Kita bisa persingkat dengan mengatakan nasi dimakan. Selesai. Nasi dimakan. Kalau kita pengen tanya siapa yang makan? Siapa? Ahmad. Tapi dalam bentuk aktif ini harus dimunculkan. Ahmad makan nasi. Ketika dirubah ke dalam bentuk pasif, umumnya subjeknya sudah diketahui. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, awas hati-hati. Jika teman-teman sekalian, informasi disampaikan dalam bentuk aktif, maka ini ingin menunjukkan dan mengenalkan siapa yang mewajibkan itu. Ingin dikenalkan. Ini kutiba, bentuknya pasif. Bentuk aktifnya, jadikan semuanya fathah. Kataba. Saya kasih rumus cepat bahasa Arab. Lihat sini. Kalau Anda ingin merubah bentuk pasif, gampang. Rumusnya UIA, UIA, UIA. Huruf pertamanya U, huruf keduanya I, akhirnya A. Contoh. Akala makan, akala makan. Dimakan, UIA, ukila. Syaraba, syariba, minum. Diminum, syuriba. Baik. Lagi. Doroba, mukul. Dipukul, duriba. Lagi. Nazara, melihat. Dilihat, nuzira. UIA, UIA. Gampang ya? Pengen lagi? Nah, sudah. Kataba, mewajibkan. Diwajibkan? UIA, kutiba. Kalau bentuknya aktif, kataba, itu rumus dalam ilmu nahwu. Di antara rumusnya, ingin memperkenalkan siapa yang mewajibkan. Makanya kalau bentuknya jadi aktif, subjeknya harus muncul. Yang mewajibkan siapa? Maka kalimatnya akan berubah begini. Perhatikan, ini agak dalam ya, agak dalam. Tapi saya coba mudahkan. Maka kalimatnya akan berubah begini. Kataba, yang mewajibkan siapa? Allah. Maka muncul Allahnya. Kataballahu alaikumussyam. Jelas? Kalau ingin diperkenalkan Allahnya, maka ini akan menggunakan bentuk aktif, Allahnya muncul. Tapi kalau Allahnya sudah diketahui, yakin dengan Allah. Walaupun tak nampak dalam pandangan, walaupun nggak kelihatan, saya yakin betul. Teman-teman, kalau Anda menampak sesuatu dalam pandangan karena ilmu, karena tahu, karena kelihatan, karena nampak, yakin, itu ilmu namanya. Ini apa? Gelas. Bahkan tahu mereknya Akhyar TV ada tutupnya. Kelihatan, yakin gelas, yakin. Kenapa? Nampak, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tak nampak, tak kelihatan, itu iman namanya.
Yakin pada sesuatu yang tak nampak. Iman tak nampak disebut ghaib namanya. Kalimat gaib pertama disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kenapa di sini Allah tidak memperkenalkan dirinya? Kata Allah, kenapa disebut kutiba? Karena Allah menyebutkan ini bagi ahli iman yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan. Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, artinya mereka udah yakin dengan Allah. Sudah kenal Allah, jadi nggak perlu ditampakkan lagi. Jelas kalimatnya? Karena itulah Allah nggak tampilkan lagi kalimat Allahnya, dibuang, langsung dibentukkan pasif kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian. Pertama, ini penghargaan dari Allah bahwa iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rahasia kedua. Jika Anda kerjakan rahasia ini, di balik kalimat ini kenapa jadi bentuk pasif? Ada rahasia kedua. Kalau Anda kerjakan rahasia ini, maka Allah akan berikan kepada Anda bahkan apapun yang Anda inginkan berlimpah. Bahkan ada yang diberikan belum terfikir untuk mendapatkannya. Maka dalam rumus gramatikal bahasa Arab, ini bertujuan ingin mengenalkan subjeknya. Ini loh yang mewajibkan. Makanya begitu menggunakan kata kataba, Allahnya muncul. Ini di luar Quran ya. Kataballahu alaikumusiyam. Kalau seperti ini, berarti ini ingin memperkenalkan, inilah Allah yang mewajibkan. Mengenalkan Allahnya. Tapi bagi orang beriman, sudah kenal Allah, nggak usah diperkenalkan. Karena itu disebut iman. Iman itu kan yakin walaupun tak nampak dalam pandangan. Tak nampak dalam pandangan disebut ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yakin, tak nampak Allah dalam pandangan, tapi yakin dengan itu. Itu disebut dengan iman. Makanya ketika disebutkan kalimat iman, tidak perlu lagi diperkenalkan Allahnya. Karena orang beriman itu sudah kenal Allah. Catat ini. Orang beriman sudah kenal Allah. Jadi kalau Anda mengaku beriman tidak kenal Allah, ada sesuatu yang keliru. Makanya setiap yang beriman itu diminta belajar. Yo kenali Allahnya. Bukan cuma katakan iman-iman, cuma nggak kenal. Buka Quran surah 47 itu. Ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Mesti tahu. Mesti punya ilmu. Dari kata alima. Mesti punya ilmu. Disederhanakan kalimatnya ketahuilah. Ketahuilah. Itu kan harus tahu. Fa'lam. Cari. Awas hati-hati. Misal. Ya ayyuhalladzina amanu ahli iman. Kutiba alaikumusiyam. Kenapa pakai kutiba? Kenal Allah. Yakin dari Allah. Kalau yakin berarti tinggal tunaikan. Kalau masih bertanya, kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita yang diperintahkan? Ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam imannya. Jadi kalau ada orang-orang, maaf ya, sering menyoal isi Al-Quran, sering meragukan isi Al-Quran, sering mempertanyakan ketetapan Allah, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Kata Allah, warisan 2:1. Kenapa 2:1 ini melanggar kesetaraan gender? Itu ada persoalan dalam imannya. Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Nah, ini menunjukkan ada masalah gitu kan. Maka selesai. Ini gampang. Kalau Anda pengen lihat iman Anda kuat atau tidak, maka lihat setiap perintah itu kerjakan nggak? Kan sederhana. Agama itu sederhana, kerjakan, tinggalkan. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ini yang kadang-kadang jadi susah itu, diperintahkan gak dikerjakan, disuruh ditinggalkan, dilakukan. Kata Allah, jangan berdusta, berdusta. Jangan berselisih, berselisih. Jangan mencela, mencela. Ini kan jadi masalah. Coba kalau Anda ikuti, kata Allah, jangan mencuri, udah gak usah nyuri. Jangan dusta, udah gak usah dusta. Nggak usah sampai bikin tema tidak ada dusta di antara kita. Tetap dusta aja. Anda tinggalin aja kata Quran begini, lakukan, tinggalkan, tinggalkan. If'al wala taf'al, do it, live it. Enough. Selesai. Jelas ya? Nah, ini poinnya. Nah, apa Ustadz kaitannya kekuatan kalimat pasif? Awas, dengan kedekatan kita terhadap Allah, maka korelasinya adalah orang-orang yang ketika dipanggil dengan kalimat pasif, dia cepat mengerjakannya, tanpa pernah menyoalnya, atau bahkan kemudian mengolok-olok, atau bahkan meninggalkannya. Orang-orang semacam ini yang cepat menunaikan apa yang Allah perintahkan, nanti dampaknya Allah akan permudah kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Sampai ke akhiratnya. Contoh begini. Buka Al-Quran, surah kedua, ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua, ayat 172. Pertama paling kanan sebelah bawah, yang kedua agak sedikit ke atas sebelah kiri. Saya hapus dulu ini. Lihat sini.
Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada ayatnya? Nah, fokus. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda bekerja, cari makan. Ini sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Disebutkan yang paling pentingnya saja. Karena kalau orang kerja itu kan umumnya kalau ditanya mencari makan kan. Papa mau kemana? Sayang, aku ingin mencari sesuap nasi. Kok cuma sesuap? Emang buat papa aja? Anak kita bagaimana? Ya, misalkan, oh tidak, ini kan sinekdok pas prototo. Mama kan dulu belajar bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau keseluruhan disebutkan dimaksud sebagian, mencakup semuanya, namanya sinekdok totem properti. Baik, kulu mimma fil ardi, silahkan berusaha ikhtiar. Minnya tab'id, nggak semua bumi harus dijelajahi yang bisa dijangkau. Silahkan. Anda nggak dapat di Bekasi ke Jakarta, nggak dapat di Jakarta naik ke Tangerang, nggak dapat geser sini naik ke Bandung, terus keluar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keluar Jawa, cari silahkan. Tapi rumusnya halalan thayyibah, cari dengan cara yang halal, legal, dapatkan yang thayyib, yang terbaik. Ini ya ayyuhan nas, hei manusia. Sekarang bandingkan dengan ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil kalimat imannya, bukan kemanusiaannya. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu. Awas, hati-hati. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Beda ayatnya. Begitu Allah menyebutkan kalimat iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dipanggil. Maka orang beriman akan sadar, oh ini pasti dari Allah nih. Kalau dari Allah nggak usah ditanya lagi, kerjain aja. Tapi yang paling menarik, kulu min thayyibati. Kulunya ada, ya ayuhan nas, ada kulu. Ya ayyuhalladzina amanu, ada kulu. Tapi yang paling menarik, halalnya dibuang. Untuk orang beriman, halalnya dibuang. Lihat baik-baik. Thayyibnya dijamakkan. Dari kata thayyibah jadi thayyibat, bentuk jamak. Ditambah ma razaqnakum. Kalimat ini muncul, ma razaqnakum. Yang ya ayuhan nas ini tidak ada, yang ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ma razaqnakum muncul. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Orang bertanya, Ustaz, kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya sudah pasti akan mendorong kepada yang halal. Jadi orang beriman itu nggak mikir yang haram lagi, dia tahu Allah yang perintahkan mustahil, Allah nyuruh yang haram. Jadi iman seseorang itu akan mendorong dia mengerjakan yang halal. Makanya kalau ada orang beriman bekerja masih cari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang nggak tepat di imannya. Jadi sudah, Anda kerjakan dengan iman, kerjakan iman. Jadi kalau iman Anda ada, Anda tahu Allah mengawasi Anda. Kan tadi saya katakan orang beriman kenal Allah. Kalau kenal Allah dia yakin diawasi. Coba tanyakan pada setiap orang, yakin diawasi Allah? Yakin. Yakin dilihat? Yakin. Kenapa masih korupsi? Saya yakin kok akan diampuni juga. Oh, belum tentu. Nanti buka Al-Bukhari, kitab pertama, hadis nomor 1 sampai 57. Itu caranya menghadirkan iman yang kuat dalam diri kita. Nah, sama persis dengan ini. Kenapa menggunakan kata kutiba ini ujian bagi kita? Senang nggak saat puasa? Nggak usah banyak tanya lagi. Jadi orang beriman tuh nggak pernah ngitung-ngitung. Ini belum puasa udah dihitung. Berapa hari nanti puasa hari ini ya, Ramadan ya? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. 1 udah selesai, coret, kan? Wah, puasa tinggal 20 hari lagi. Oh, puasa tinggal 10 hari lagi. Lebaran tinggal 5 hari lagi. Bikin iklan. Petakan mudik, petakan macam-macam. Ingat baik-baik. Ketika antum petakan mudik dunia, antum mesti sadar antum pun mesti mudik ke akhirat. Apa bekal yang dibawa? Apakah salah menghitung, Ustaz? Tidak, nggak salah kok. Antum bikin kalender, coret, gak ada masalah. Tapi saya ingin katakan bahwa orang beriman itu nggak akan peduli mau berapa hari pun, yang penting Allah suruh. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau semua hari Ramadan, alhamdulillah. Berapa hari pun. Kalau Anda menulis ini untuk memudahkan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda menuliskan seperti ini untuk menjadikan ini sebagai beban yang diringankan, itu yang dipersoalan. Paham? Nah, yuk, kita bisa menilai. Kalau tahun lalu belum baik, maka tahun ini mesti lebih baik. Sambut Ramadan, maksimalkan, dan jadikan diri kita senang menyambutnya. Dan insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Insya Allah. Ya. Sekarang lihat, setelah pakai kutiba, pakai ala. Ala itu sifatnya lebih kuat daripada ila. Jadi sifatnya mengikat.
Ini bukan cuma wajib ini. Tapi sifatnya mengikat. Mengikat. Lebih kuat. Jadi kalau dikatakan kutiba ilaikum, kalian wajib. Tapi sifatnya nggak terlampau kuat. Walaupun wajib, barangkali ya masih ada sedikit-sedikit lah keringanan-keringanan. Longgar-longgar, gitu kan? Tapi kalau menggunakan ala itu penekanannya kuat. Sesuatu yang sifatnya mengikat. Benar-benar bisa dikerjakan. Nah, saya mau katakan begini. Lihat baik-baik teman-teman. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Puasa. Puasa. Perhatikan. Masih ingat? Puasa ini termasuk apa kalau disandingkan dengan iman? Amal soleh. Puasa termasuk detil amal soleh. Rumus Al-Qur'annya ditafsir, kalau setelah kalimat iman, pasti setelahnya amal soleh. Entah itu sholat, baca Quran, termasuk puasa. Ingat, jadi kalau ada kalimat puasa, sholat, itu pasti bentuknya amal soleh. Perhatikan baik-baik. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Puasa. Puasa termasuk apa tadi? Amal soleh. Jadi kalau kita bicara begini, perhatikan baik-baik. Ini kalimat iman, ini plus amal soleh. Jadi iman dengan amal soleh itu duanya satu dengan yang lainnya saling mengikat, gak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang sudah beriman pasti dia akan terikat dengan amal soleh. Saya ulang, kalau dia sudah beriman pasti akan terikat dengan amal soleh. Jadi kalau anda ingin buktikan keimanan anda, maka pembuktiannya lewat amal soleh. Dua-duanya terikat, gak bisa berpisah. Jadi gak mungkin ada orang beriman tapi gak mau mengerjakan amal soleh, itu mustahil. Jadi amal soleh adalah sebuah kewajiban yang mengikat bagi para pemilik iman. Sepanjang dia punya iman, pasti dia akan mengerjakan amal soleh. Karena dia terikat dengan amal solehnya. Orang beriman itu terikat pembuktian imannya dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang beriman gak mengerjakan amal soleh, ada yang salah dengan imannya. Kalau anda pengen lihat bedanya orang beriman dengan belum beriman, lihat amal solehnya. Karena orang beriman diikat dengan amal solehnya. Makanya ketika Allah menggunakan kata alaikum pada puasa, ingin menunjukkan pesan bahwa, katanya kamu beriman. Yakin beriman? Nih, masih ingat gak? Kalau kalian beriman, kalian terikat dengan amal soleh. Maka saya wajibkan sesuatu yang mengikat untuk membuktikan imanmu. Saya wajibkan kalian puasa. Benar gak kalian ini beriman kepada saya, kata Allah? Ingat gak kewajiban yang mengikat dengan amal soleh itu? Maka dari itu, kalau nanti anda, saya, kita mengaku beriman, tapi saat puasa malas-malasan, saat puasa tidak serius, saat puasa nggak sungguh-sungguh, berarti ikatan imannya longgar dalam diri kita. Paham? Jadi pertama, puasa adalah kewajiban yang mengikat, artinya mesti harus dilakukan, tidak bisa tidak. Kalau dalam hukum fikih, ini sifatnya fardu, fardunya ain. Ain itu maksudnya mengikat pada setiap diri kita pribadi, nggak bisa diwakilkan. Sepanjang dia ada, sanggup mengerjakan. Tidak ada uzur yang lainnya. Paham? Dia mengikat pada setiap pribadi, sepanjang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, wajib menunaikannya. Terikat secara pribadi, tidak bisa diwakilkan. Tapi yang kedua, kalau ini disambungkan dengan kalimat iman, berarti amal soleh mengerjakan puasa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kalimat iman, seakan-akan keduanya diikat secara bersamaan. Satu hilang, maka ini menunjukkan kelemahan pada yang lainnya.